Terima kasih kepada Pak Muji dan Pak Muklis atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing dan diskusi tentang dokumen dan legalitas perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tria Karunia. Tadi juga sudah sempat perkenalan di awal. Mungkin ada yang baru join juga. Ini tempat tanggal kelahiran, dan saya sekarang bekerja di BPBC Pemprov DKI Jakarta. Nah, kenapa bahas tentang legalitas dokumen perusahaan? Karena sebelumnya saya latar belakangnya adalah kuliah di Fakultas Hukum, dan sebelumnya sempat jadi legal specialist juga, hampir 3 tahun di perusahaan swasta. Sebelum bahas lebih lanjut, berikut adalah outline yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan jenis badan usaha, dan juga dokumen legalitas CV dan PT. Kenapa hanya CV dan PT? Karena ini yang paling sering join atau ikut tender di pengadaan. Nah, untuk menyamakan persepsi, ini adalah pengertian dari perusahaan. Menurut Undang-Undang 8 tahun 97, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Kalau perseorangan, karena lebih gampang persyaratannya, jadi yang akan kita bahas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Ini perbedaannya, bedanya apa badan hukum dan bukan hukum? Perbedaannya terletak pada dua hal ini, yaitu keterpisahan harta kekayaan dan juga subjek hukumnya siapa. Untuk yang badan hukum, harta kekayaannya itu terpisah, harta kekayaan terpisah untuk para pemegang sahamnya. Jadi, pemegang saham hanya bertanggung jawab sepanjang modal yang dia inbrengkan dalam bentuk saham di perusahaan kalau itu PT. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pemegang saham itu, jadi kalau misalnya terjadi kerugian atau kepalitan atau kebangkrutan terhadap perusahaan, dia tidak bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya. Berbeda dengan yang bukan badan hukum, para pendirinya, para pendiri CV, firma, PP, persekutuan perdata itu, kalau badan usahanya bangkrut atau palit atau mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga, itu dia ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Sementara untuk subjek hukumnya, kalau untuk badan hukum adalah subjek hukumnya perusahaan itu sendiri, atau koperasi itu sendiri, atau yayasan itu sendiri. Sementara kalau misalnya yang bukan badan hukum, yang menjadi subjek hukumnya adalah pendirinya. Dampaknya apa? Kalau untuk yang badan hukum, jadi dia badan hukum tersebut bisa mempunyai hak dan kewajiban, dan juga bisa melakukan perbuatan hukum yang tentunya diwakilkan oleh para pengurusnya. Jadi gampangnya kita bisa lihat kalau misalnya di pengadilan yang dapat digugat atau dituntut adalah badan hukumnya. Sementara kalau untuk yang bukan badan hukum, yang dapat digugat atau dituntut di muka pengadilan adalah para pendirinya, bukan badan usahanya. Seperti itu. Lanjut, ini adalah jenis-jenis badan usaha yang tadi sudah disebutkan juga. Untuk CV termasuk bukan badan hukum, atau kita sebut gampangnya badan usaha. Sementara untuk yang badan hukum ada PT, koperasi, dan yayasan. Walaupun yayasan ini terbagi dua, ada yayasan yang berbadan hukum, ada yayasan yang bukan badan hukum. Nah, sebelum kita bahas tentang dokumen legalitas, perlu kita ketahui bersama, kenapa dokumen legalitas itu penting. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama juga tentang 1320 KUH Perdata, ini saya hanya pengingat aja. Syarat sahnya perjanjian itu ada 4, sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Nah, untuk kenapa dokumen legalitas ini penting? Untuk memastikan bahwa yang mewakili badan hukum atau mewakili badan usaha itu memang cakap berdasarkan anggaran dasarnya. Jadi kita bisa tahu siapa yang berhak mewakili badan usaha atau siapa yang cakap dari dokumen legalitasnya, dan juga kita juga bisa tahu apakah badan usaha ini berwenang untuk melakukan kegiatan bidang usahanya yang kita tunjuk dalam perjanjian atau yang kita tenderkan adalah dari izin-izinnya. Apakah memang dia punya izin-izin, tidak melanggar peraturan untuk melakukan bidang usahanya. Kenapa ini perlu dipenuhi? Karena apabila dilanggar, dapat mengakibatkan hal yang di samping itu dua, untuk yang syarat sepakat dan cakap, itu akibatnya kalau tidak terpenuhi atau dilanggar itu dapat dibatalkan. Sementara untuk hal tertentu dan sebab yang halal, itu dampaknya adalah batal demi hukum. Bedanya apa? Kalau untuk dapat dibatalkan itu berupa hak, jadi masing-masing pihak boleh membatalkan, boleh tidak, tetapi perjanjian tetap berlaku sampai dengan dibatalkan secara efektif. Tetapi kalau untuk batal demi hukum, dianggap
tidak pernah ada dari awal, tetapi pada prakteknya itu tetap dimintakan pembatalan juga, walaupun secara teori seharusnya tidak perlu dimintakan pembatalan. Seperti itu. Nah, berikut adalah dokumen legalitas untuk CV. Ada akta pendirian, akta perubahan jika ada. Kenapa jika ada? Karena CV itu jarang ganti akta, jarang ganti anggaran dasar. Hanya dia ganti itu kecuali kalau dia ganti pendiri atau dia itu ganti kedudukan baru dia ganti. Tetapi atau ganti bidang usaha bisa juga, kan karena sekarang OSS harus disesuaikan dengan KBLI, dia biasanya juga ganti juga. Terus kalau untuk yang badan usaha itu sekarang juga diwajibkan punya SKT, surat keterangan terdaftar dari Menkumham berdasarkan Permen Kumham 17 tahun 2018. Jadi untuk CV, PP, dan firma baru itu harus mendaftarkan diri ke Menkumham. Kalau dulu kan hanya ke panitera pengadilan aja, kalau sekarang didaftarkan ke Menkumham. Nah, untuk CV, PP, dan firma yang sudah ada sebelum tahun 2018 itu 1 tahun dari Permen Kumham ini berlaku sudah harus didaftarkan. Dan ini juga menjadi salah satu syarat ketika dia mau bikin NIB. Nah, ini adalah izin-izin umum yang biasanya dipunyai oleh badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum nih untuk CV. Kemudian ini untuk perseroan terbatas, perbedaannya hanya di akta-aktanya aja. Karena untuk PT itu biasanya aktanya lebih sering diganti, terutama ketika yang PT-PT di sebelum tahun 2007, pasti dia akan ganti PT untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang PT tahun 2007, dan dia juga biasanya sering ada perubahan anggaran dasar, apalagi perubahan pengurus terakhir itu dia lebih sering juga mengadakan perubahan pengurus. Seperti itu. Nah, bedanya kalau untuk akta pendirian itu dia dapatnya SK pengesahan dari Menteri, sedangkan kalau untuk akta perubahan anggaran dasar, AD atau anggaran dasar, itu dia dapatnya SK persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Bedanya apa nanti dibahas di bawah selanjutnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan juga dari dokumen legalitasnya adalah akta perubahan pengurus terakhir, yang nantinya dia akan mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika untuk melihat siapa yang menjadi direkturnya, kita harus lihat perubahan pengurus terakhirnya. Tetapi untuk melihat siapa yang cakap, kita harus lihat perubahan anggaran dasarnya. Nama jabatannya siapakah yang cakap dan berapa orang yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya kita bahas lebih lanjut dulu. Nah, berikut adalah perbedaan akta dan anggaran dasar. Seringkali kita sering menyebut akta atau anggaran dasar, padahal itu adalah hal yang berbeda. Disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang PT, Undang-Undang PT Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007, akta memuat anggaran dasar dan keterangan lain. Ini akta pendirian, memuat anggaran dasar dan keterangan lain. Nah, jadi anggaran dasar hanyalah bagian dari akta. Jadi tidak dapat disamakan. Nah, keterangan lain itu apa? Keterangan lain itu adalah identitas pendiri, identitas direksi, dewan komisaris, dan juga identitas dan komposisi para pemegang saham. Kenapa para pemegang saham? Karena kalau untuk PT minimal 2 pemegang saham. Nah, kemudian lanjut, kalau untuk anggaran dasar itu apa? Anggaran dasar itu terdiri dari beberapa poin berikut, tapi di sini perlu digarisbawahi adalah sekurang-kurangnya, yang berarti bisa diatur lebih, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang publik atau yang terbuka, TBK, itu biasanya dia pengaturan anggaran dasarnya lebih kompleks lagi. Atau kadang-kadang perusahaan tertutup juga, tetapi kalau dia termasuk perusahaan yang besar, dia aturan anggaran dasarnya lebih kompleks lagi. Biasanya dia suka nampahin juga tentang dividen interim. Seperti itu nih. Untuk gampang membedakannya sebenarnya kalau anggaran dasar itu yang bentuknya pasal per pasal, sementara untuk keterangan lain yang di luar pasal per pasal. Jadi akta itu bisa berupa akta apa aja, tetapi untuk anggaran dasar nggak semua akta memuat anggaran dasar. Kalau akta perubahan pengurus terakhir, dia hanya memuat berarti keterangan lain, dia nggak memuat anggaran dasar. Seperti itu. Jadi jangan disamain lagi akta atau anggaran dasar. Nah, sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam akta dan yang menjadi penting untuk dicatatkan atau dicantumkan dalam perjanjian? Sebagai berikut, yang pertama adalah nama dan kedudukan perusahaan. Jadi, dipastikan yang kita cantumkan dalam perjanjian bukan merek, bukan juga singkatan. Misalnya Gojek, nama perusahaannya adalah PT Karya Anak Bangsa. Dan misalnya Kopaja, Koperasi Angkutan Jakarta,
juga jangan dituliskan Kopaja merupakan singkatannya, tetapi yang selengkap-lengkapnya berdasarkan anggaran dasarnya. Nah, ini biasanya ada pada pasal 1. Nah, kemudian dicantumkan juga kedudukan perusahaannya. Nah, kedudukan itu juga biasanya di pasal 1 juga. Nah, itu hanya berupa kabupaten atau kota tertentu. Jadi, bukan alamat, tetapi kedudukan. Karena alamat bisa berpindah kapan aja, tetapi untuk berubah kedudukan, perlu persetujuan dari menteri. Seperti itu. Dan untuk melakukan perbuatan hukum, sebaiknya yang dicantumkan adalah kedudukan berdasarkan anggaran dasar. Jadi, dipastikan kedudukan yang dituliskan juga merupakan kedudukan terakhir. Jadi, itu pentingnya untuk mencantumkan, untuk mengecek anggaran dasar terakhirnya. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah jumlah direksi yang mewakili, karena tidak semua perusahaan itu hanya satu direktur yang mewakili. Bisa jadi ada 2 direktur, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan grup, atau juga perusahaan yang sifatnya TBK, yang bentuknya TBK, itu dia juga biasanya untuk penandatanganan, untuk sah, dan juga untuk cakap mewakili perseroan itu minimal 2 orang. Seperti itu. Nah, bisa juga, kalaupun 2 orang, salah satu orang menguasakan kepada orang yang hadir. Itu nanti dibahas lebih lanjut. Untuk lebih gampangnya, lihat kepada pasal contohnya. Nah, ini untuk contoh anggaran dasar di pasal 1, nama dan tempat kedudukan. Ini hampir semua, kayaknya template-nya seperti ini sih. Untuk PT, pasti pasal 1-nya adalah nama dan tempat kedudukan. Jadi nama yang kita tuliskan adalah nama yang di pasal 1 ini, dan tempat kedudukan yang kita tuliskan adalah tempat kedudukan yang ada di pasal 1 ini, hanya di tingkat kota atau kabupaten. Kalaupun menambahkan alamat boleh, tetapi dijelaskan bahwa itu hanya alamat, bukan kedudukan. Selanjutnya ini adalah contoh anggaran dasar yang diwakili hanya dengan 1 direktur. Ini ya, dia bilang direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Nah, ini perlu dibedakan juga direktur dan direksi. Direktur dan direksi itu beda. Direktur itu hanya 1, sementara direksi itu adalah beberapa direktur. Makanya dibilang direktur utama itu berhak untuk mewakili direksi serta mewakili perseroan. Dan ini perlu diperhatikan juga ayat huruf B-nya. Dalam hal direktur utama tidak hadir, maka yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi. Jadi, kalaupun direktur utamanya nggak bisa juga diwakilkan oleh direktur lainnya yang diangkat berdasarkan RUPS dan dituangkan di dalam aktanya. Seperti itu. Jadi, jangan juga dipaksakan kalau direktur utama yang nggak bisa, tetap harus direktur utama gitu. Karena beberapa kali saya temukan juga ada beberapa pihak yang tetap memaksakan direktur utama, padahal sebenarnya menurut anggaran dasar itu diperbolehkan untuk direktur lainnya menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian ini adalah untuk contoh yang minimal dengan 2 direktur. Ini nih, di ayat 8 huruf A, dinyatakan bahwa presiden direktur bersama-sama dengan wakil presiden direktur, atau presiden direktur bersama-sama dengan seorang direktur, atau wakil presiden direktur bersama-sama dengan seorang direktur berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Nah, jadi ini yang harus tanda tangan di perjanjian itu minimal 2 orang yang ditentukan sebagaimana di anggaran dasarnya ini. Makanya perlu untuk memerhatikan anggaran dasar terakhir, karena ini juga bisa berubah-ubah. Seperti itu. Nah, ini yang tadi, kalau misalnya 2, kadang-kadang dia suka menguasakan ke salah satu, misalnya ada wakil presiden direktur yang berhalangan hadir, dia bisa menguasakan tanda tangannya itu ke presiden direktur, tetapi untuk penamaannya di perjanjian tetap dituliskan presiden direktur dan kuasa presiden direktur. Jadi nggak bisa, karena yang datang cuma 1, cuma ditulis presiden direktur aja, padahal dia mewakili 2 orang, mewakili 2 jabatan pada saat itu. Karena kalau cuma hanya tulis 1 presiden direktur aja, sebenarnya itu nanti tidak memenuhi syarat kecakapan yang tadi, dan akhirnya dapat dibatalkan. Ini lengkap. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam akta adalah jabatan direksi yang mewakili, atau jabatan direktur yang mewakili. Nah, apakah disebut dengan presiden direktur, direktur utama, atau hanya direktur? Karena ini masing-masing perseroan punya istilahnya masing-masing dan dapat berubah. Jadi kalau dia hanya punya 1 direktur, biasanya namanya direktur aja. Tetapi kalau lebih dari 1 direktur, bisa namanya direktur utama, bisa juga namanya presiden direktur. Oleh karena itu, perlu lagi dilihat anggaran dasar terakhirnya.
Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah jangka waktu jabatan direksi. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang waktu itu pernah saya lihat 10 tahun. Jadi dipastikan ketika perjanjian ditandatangani, orang yang menandatangani itu masih menjabat sebagai direktur atau sebagai direktur utama atau sebagai presiden direktur. Jangan sampai cuma beda tanggal udah ganti orang seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah nama direkturnya atau nama direksi yang mewakili. Jangan sampai ada typo, misalnya itu penulisan I diganti dengan Y atau kesalahan spasi. Karena itu berakibat bisa jadi error in persona kalau dari bahasa hukumnya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan sebelum tahun 2007 itu pasti punya akta penyesuaian dengan Undang-Undang PT 40 tahun 2007. Jadi perlu dimintakan juga minimal kalau dia nggak punya anggaran dasar terakhir, pasti dia punya penyesuaian kepada 40 2007. Atau bahkan ada juga kalau yang dia sebelum tahun 95, dia juga pasti punya akta penyesuaian kepada Undang-Undang 1 tahun 95, itu akta Undang-Undang tentang PT juga, tetapi karena Undang-Undang PT yang berlaku sekarang itu adalah 40 2007, jadi yang perlu diperhatikan adalah akta penyesuaian dengan 40 2007. Itu untuk paling minimal. Kalau anggaran dasar terakhirnya memang tidak ada perubahan. Ini adalah contoh nama jabatan dalam anggaran dasar. Untuk yang sebelah kiri, dia hanya punya satu direktur, jadi dia nggak punya direktur utama atau presiden direktur, dan dia juga cuma punya satu komisaris, jadi nggak punya, dia cuma punya satu komisaris. Kemudian kalau yang di sebelah kanan, itu namanya direksi, karena dia terdiri dari beberapa direktur. Ada presiden direktur, ada direktur, ada direktur, ada direktur. Nah, ini kemarin sempat ada yang tanya juga, gimana kalau misalnya direkturnya banyak? Ada 5 atau bahkan ada 10, bahkan kemarin ada yang 11. Nggak apa-apa, nggak ada larangannya, selama semua direkturnya diangkat di dalam RUPS dan dinyatakan di dalam akta. Tidak ada pembatasan maksimal direktur itu berapa. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar, biasanya dia direkturnya memang lumayan banyak. Seperti itu. Nah, ini adalah ini contoh pasal anggaran dasar tentang jangka waktu jabatan direktur. Ini yang pasal 17 yang di atas itu adalah untuk 3 tahun. Nah, yang di bawah itu adalah untuk 5 tahun. Ini sebenarnya sebenarnya bukan pasal 17, kalau untuk anggaran dasar yang template, yang perusahaan yang nggak terlalu besar, biasanya dia di pasal atas sih, pasal 11, pasal 12. Tapi ini pasal 17 karena ini saya ngambil dari perusahaan yang TBK, jadi dia lumayan kompleks anggaran dasarnya, jadinya ketentuan tentang direksi ini jadi jauh di pasal 17, seperti itu. Nah, kapan akta itu mulai berlaku? Ketika ada perubahan, pasti kita bertanya-tanya, kapan itu mulai berlaku? Apakah ketika akta itu dibuat, atau ketika udah ada pengesahan, atau udah ada persetujuan, atau udah ada penerimaan dari menteri, atau bahkan ketika kita terima. Nah, berdasarkan Undang-Undang PT, sebuah perseroan itu dikatakan sudah menjadi badan hukum ketika dia mendapatkan SK pengesahan dari Menkumham. Konsekuensinya apa? Jadi, dia ketika dia belum badan hukum, berarti dia masih badan usaha yang bukan badan hukum. Akibatnya, direktur itu nggak bisa langsung mewakili perseroan. Jadi ketika dia mau melakukan perbuatan hukum atau mau melakukan penandatanganan perjanjian tetapi dia belum punya SK pengesahan, yang menandatangani bukan direktur tetapi direksi bersama-sama dengan pendiri dan bersama-sama dengan dewan komisaris. Jadi mereka semua harus menandatangani bersama-sama secara tanggung jawabnya, seperti itu. Tetapi bisa juga dikuasakan. Tetapi kalau misalnya dia sudah punya SK pengesahan, baru direktur berdasarkan anggaran dasar boleh mewakili perseroan. Sedangkan kalau perubahan anggaran dasar, ini tadi yang sempat disebut di atas, perubahan anggaran dasar itu ada dua, ada perubahan anggaran dasar yang perlu SK persetujuan, dan ada perubahan anggaran dasar yang hanya perlu penerimaan pemberitahuan. Bedanya apa? Kalau untuk anggaran dasar yang perlu persetujuan, itu dia perubahannya adalah perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu, perubahan modal dasar, dan juga pengurangan modal ditempatkan dan disetor, atau perubahan status perseroan dari tertutup menjadi TBK atau sebaliknya. Ketika dia melakukan salah satu perubahan dari perubahan yang disebutkan di atas,
maka yang dia perlukan adalah persetujuan dari menteri. Sementara kalau dia mengubah anggaran dasarnya, yang selain yang disebutkan di atas, dia hanya perlu penerimaan pemberitahuan. Jadi ketika yang dia ubah adalah jangka waktu jabatan direksi atau kewenangan direksi, itu dia hanya perlu penerimaan pemberitahuan. Tetapi kalau dia mengubah yang di atas itu, yang tidak disebutkan di atas, itu dia baru perlu persetujuan. Nah, ini berlaku ketika kapan? Kalau perubahan anggaran dasar itu berlaku ketika dia di tanggal diterbitkannya SK persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan. Nah, berbeda lagi ketika yang berubah itu adalah pengurus. Ketika yang berubah itu adalah pengurus, maka keberlakuannya itu mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi dan juga komisaris atau dewan komisaris, itu mulai berlaku ketika rapat ditutup kecuali ditentukan lain. Maksudnya kecuali ditentukan lain, kadang-kadang di beberapa akta atau di beberapa rapat yang dituangkan dalam akta, itu disebutkan direktur mulai berlaku, pengangkatan direktur itu terhitung sejak tanggal sekian. Tetapi kalau tidak dituliskan, berarti mulai berlaku sejak rapat ditutup atau sejak tanggal akta, mudahnya. Walaupun sebenarnya perubahan pengurus pun perlu mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham, tetapi keberlakuannya sejak rapat ditutup atau tanggal akta jika tidak ditentukan lain di aktanya. Seperti itu. Jadi untuk yang tanda tangannya siapa atau ada perubahan pengurus perlu diperhatikan tanggal-tanggal aktanya. Nah, ini sebenarnya udah bagian dari Panova, tapi ini sekilas aja karena tadi sudah disebutkan tentang NIB. NIB itu apa? Saya hanya mengutip dari PP 24 tahun 2018. NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Nah, NIB ini berlaku juga sebagai tanda daftar perseroan, angka pengenal importir, dan hak akses ke pabeanan. Seperti itu. Sekian dari saya. Siap. Kembalikan kepada Pak Muklis. Siap, Mbak Tria. Kita langsung aja lanjut ke Bang Nova. Malam, Bang. Malam, siap. Ya, siap. Oke, sebentar, saya siap dulu ya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji, rekan-rekan semua. Selamat malam. Sama yang kedua masih di bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin buat Bapak sini. Jadi bukan maksud menggurui, tapi kita sharing, berbagi pengetahuan, berbagi info tentang perizinan terintegrasi. Ini kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Kalau secara khusus, Kementerian Kominfo memang mensupport OSS ini atau Online Single Submission perizinan, tapi kami ada di back office-nya. Jadi kalau ada teman-teman DPM PTSP di sini mungkin bisa sharing bersama nanti kita tentang dinamikanya seperti apa di lapangan. Jadi kalau kami support, jadi kami ada di slide ada saya sampaikan kami ada di posisi di mana. Dan mohon izin materi ini juga saya ambil dari beberapa sumber, nanti di slide kami sampaikan ada referensi dari mana saja. Saya mulai dari yang pertama, ini biodata saya. Saya muridnya Pak Muji, itu di pengadaan, ikut pengadaan tahun 2012, lanjut dengan TOTK APBU 2018. Nah, ini publikasi, sebenarnya publikasi pun didorong Pak Muji terus nih, saya tolong tulis ini dong, tolong tulis ini ya, alhamdulillah. Saya, sesuai kemampuan saya tulis. Nah, kebetulan saya pernah diminta menulis juga di Majalah Procurement Indonesia tentang penggunaan NIB dalam pemenuhan syarat kualifikasi. Karena waktu 2018 itu memang lagi karena PP-nya baru terbit, jadi mungkin masih banyak
Suaranya Kita hilang. bertanya-tanya ini apa sih? Kenapa harus Suaranya kurang keras, Pak Nova. Halo, halo. Siap. Suaranya agak. Oke, ya udah. Ya. Halo. Halo. Internetnya, mudah-mudahan internet agak kurang nggak terganggu ya. Agak terganggu. Kurang keras aja ya suaranya. Ya, kurang keras aja. Siap. Ya. Ya. Oke, saya lanjutkan ke materi. Ini agendanya tentang kebijakan pemerintah, lalu implementasi OSS itu sendiri, dan dalam penerapannya dalam pengadaan dan barang dan jasa. Nah, tadi sudah oleh Mbak Tria sudah disampaikan juga bahwa perizinan berusaha ini didasari oleh PPP 2018 yang pada prinsip untuk pintu masuk berusaha, memang dulu awalnya ini diperuntukkan khusus untuk investasi. Jadi yang tadinya investasi ada ke masing-masing daerah yang tidak terlacak oleh pusat, berapa besar investasi dan lain sebagainya, kendalanya di mana. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah ini disatukan dalam satu pintu online single submission. Awalnya untuk investasi, tapi berkembang untuk lebih menertibkan pada pengusaha penyedia barang jasa. Dalam hal ini dibuatlah satu portal. Jadi satu portal nasional, satu identitas nasional, satu format. Jadi daerah itu yang awalnya punya format masing-masing disamakan oleh pusat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah dalam pendataan, dalam nanti pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi selain itu juga mau tahu ini kita punya pengusaha yang punya PP 24 lalu dengan komitmen. Nah, ini artinya apa? Artinya masing-masing Suaranya putus-putus, Pak. Itu sebenarnya punya persyaratan sendiri. Putus-putus. Soalnya putus-putus, Pak Nova. Sorry. Putus-putus, Pak. Ya. Halo? Masih putus-putus, Pak? Jelas. Halo? Jelas. Oke, ya. Ini agak balik lagi di sini agak berangin, jadi mungkin saya di luar, Pak, di teras soalnya ini. Siap. Oke, jadi hilang. Iya. Lalu testing. Hilang tenggelam, Pak. Ya. Kalau gitu saya ya. Udah ya, jelas. Jadi selanjutnya untuk validasi data. Jadi OSS ini di semua data harapannya terlebih keharusan dari perlengkapan administrasinya. Lalu, saya lanjutkan. Nah, ini konsepnya ya. Jadi terstandarisasi, kemudahan akses dan lain sebagainya. Bisa dicek di PP 24 terstandar izin usahanya, dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi masing-masing bidang usaha dan sebagainya. Nah, NIB tadi sudah disebut tentang NIB, nomor induk berusaha. Jadi ketika ketika penyedia itu atau pengusaha mendaftarkan dirinya ke OSS, dia mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Nah, di sini NIB. Lalu perusahaan itu punya berapa KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Masing-masing KBLI itu punya persyaratan sendiri. Jadi kalau waktu sebelumnya kita kalau sekarang sudah mulai ditentukan
kalau punya 3 KBLI artinya dia harus memenuhi 3 bidang tersebut, memenuhi Nah, siapa saja yang berdasarkan PP tersebut yang menjadi pemohon perizinan, jadi ada perorangan, ada non-perorangan, ada PT, perusahaan umum daerah, badan hukum lain milik negara, BLU, lembaga penyiaran, dan lain sebagainya, ini yang diatur di dalam PP tersebut. Nah, terkait dengan reformasi perizinan berusaha, di dalam PP tersebut ada 20 sektor yang diatur, dan ada yang dikecualikan. Dikecualikan itu seperti keuangan, ada energi, pertambangan. Nah, di sini jadi sebenarnya saat ini itu ada sekitar 484 izin. Nah, kalau kita lihat di sini petanya yang paling banyak ada di izin perhubungan. Nah, itu ada 125 izin yang memang yang kalau ngelihat dari konsepnya OSS ini, yang itu nanti mestinya akan terstandar mulai dari pusat sampai daerah bentuk izinnya, jadi sama bentuknya, jadi tidak ada terjemahan dari masing-masing pemerintah daerah dalam penerbitan izinnya. Yang izin inilah yang akan diterapkan dan menjadi suatu NSPK berupa peraturan menteri yang nantinya apabila itu ada di kewenangan daerah, ke daerah, akan tetapi bisnis proses SOP-nya itu ditetapkan oleh pemerintah pusat selaku menaungi perizinan tersebut. Cakupan OSS, nah itu yang pertama jenis usaha, jadi seluruh jenis usaha baik perseorangan maupun non-perseorangan yang diatur atau bisa mendaftar ke OSS. 2, pendaftaran perusahaan, pendaftaran usaha dan penerbitan NIB atau nomor induk berusaha. Lalu 3, jenis perizinan, ada izin usaha, ada izin operasi dan komersil, serta penerbitan izin usaha dan izin operasi dan komersil. Lalu ada perubahan legalitas perusahaan, perubahan data, pengembangan usaha, penambahan kegiatan usaha, lalu ada juga yang penutupan usaha. Dilakukan di dalam satu sistem yang tadi disebut ya, online single submission. Nah, saat ini online single submission itu dikelola di BKPM yang sebelumnya ada di Menko Perekonomian, karena sesuai tusinya. Nah, saat ini nah ini kalau kita lihat ya, jadi OSS yang saat ini dikelola BKPM ini bagian proses pelaksanaan perizinan berusahanya, ini dasar hukumnya yang mengatur NSPK sektor yang tadi kami sampaikan, ada 20 bidang perizinan. Nah, masing-masing itu nanti diterjemahkan ke dalam NSPK yang diterbitkan oleh masing-masing instansi tersebut. Nah, kalau lihat di sini, kami ada, kalau peran Kominfo ada di sini, di back office-nya penerbitan izin yang kewenangannya ada di daerah. Jadi kami ada aplikasi namanya Si Cantik, informasi pelayanan terpadu. Jadi aplikasi inilah kami kembangkan. Kebetulan memang dulu saya terlibat di sini, sekarang saya ada di sebelah, maksudnya tidak secara langsung terlibat, tapi nah, jadi tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman DPM PTSP mungkin juga bisa sharing di sana. Lalu ada juga aplikasi vertikal di sektor sesuai perizinan. Ada kami juga ada beberapa instansi yang terutama di pusat yang memiliki aplikasi sendiri untuk penerbitan perizinan, seperti yang kita tahu kayak SIMBG, untuk yang izin mendirikan bangunan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, ada yang lain dan sebagainya yang ditetapkan di pusat. Nah, ini yang nanti terintegrasi dengan OSS. Nah, ini bagian yang kami kutip dari lamannya OSS. Jadi mulai dari proses registrasi user. Nah, di sini sudah mulai nih kita mengidentifikasi atau sistem menanyakan NIK. Jadi untuk memastikan bahwa
si pendaftar itu memang memiliki data yang valid, mulai dari NIK atau paspor untuk WNA. Lalu apalagi registrasi legalitas. Jadi tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa legislasi pendirian badan usaha, lalu ada akte perusahaan itu yang didaftarkan di awal. Nah, setelah pendaftaran mendapat nomor induk berusaha, NIB, izin usaha. Nah, ini mulai izin usaha, izin komersial dan izin operasional, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan bidang yang akan dipilihnya. Lalu pengajuan fasilitas, ini apabila berupa tax holiday, tax allowance, dan lain sebagainya, pembebasan biaya masuk untuk bidang-bidang tertentu. Nah, ini dilakukan dalam satu sistem. Lalu pencabutan izin usaha. Kalau ini terkait dengan proses pengawasan atau yang di non likuidasi dan likuidasi karena ada kendala dalam pengelolaan perusahaan. Nah, ini mendaftarkan apa saja tadi di input. Nah, ini perusahaan bisa disampaikan NIB sebagai tanda daftar perusahaan. Jadi lalu sebagai API, akta pengenal impor, akte kepabeanan yang dulunya ini untuk terkait dengan ekspor impor. Kita lihat kaitannya dengan surat izin usaha. Jadi di sini kita lihat ya bedanya. NIB itu hanya proses mendaftarnya saja. Itu kayak apa ya? Kita mendaftar ke antrian, dapat nomor antrian nih, nomor antrian lalu dipanggil kayak Jansim ya, Jansim. Daftar dapat nomor antrian, lalu kita datang untuk melengkapi persyaratan, dites segala macam. Nah, logik itunya seperti itu analoginya. Yang kita dapat adalah tanda daftar perusahaan. Jadi ini belum bisa digunakan untuk menjalankan proses usaha karena dia belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing bidang usahanya. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi setelah mendapatkan akun OSS, mendapatkan NIB, nah ini ada izin usaha yang harus dipenuhi komitmen atau persyaratannya untuk menjadi efektif. Jadi setelah mendaftar, dia memilih bidang usahanya apa, muncullah komitmen-komitmen. Ada yang berupa izin lokasi, izin lingkungan, IMB, sertifikat layak fungsi, yang merupakan persyaratan teknis izin usaha. Nah, kalau ini semua sudah dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan SLA yang ditetapkan dalam NSPK perizinan tersebut, barulah dia efektif izin usaha tersebut. Begitu juga dengan izin operasional dan izin komersialnya. Jadi ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi dari masing-masing sektor. Nah, setelah dipenuhi baru efektif. Dan ini ada jangka waktunya untuk pemenuhan persyaratan atau komitmen tersebut. Melihat dari proses pengadaan barang jasa terbaru ya, dari profil pengadaan di lamannya LKPP masih profil pengadaan 2018. Jadi registrasi akun di OSS itu per Agustus tahun lalu itu sekitar 700.004 perusahaan. Aktivasi akun ada 600.000 sekian, penerbitan NIB-nya waktu itu ada 623, ini saya kutip dari Kontan.co ID. Nah, sedangkan di penyediaan terverifikasi di dalam SPSE di akhir tahun 2018 itu 329.000. Jadi separuhnya kira-kira ya. Mungkin sekarang sudah bertambah, tapi ya itu data yang dapat kami sampaikan saat ini.
Nah, kaitannya dengan proses pengadaan barang, aturan Perpres 16 2018 yang menyatakan bahwa pengadaan barang jasa itu bertujuan untuk meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu di kebijakan pengadaan juga demikian, memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini kita sandingkan dengan undang-undang yang terbaru terkait dengan usaha kecil, mikro, menengah, nomor 20 tahun 2008. Ini kriteria usaha kecil, menengah, mikro. Kita bisa lihat di sini kayak bersihnya berapa, penjualan tahunnya berapa. Nah, ini kaitannya dengan Permendak nomor 8 tahun 2020 bahwa izin usaha di bidang perdagangan dengan kriteria usaha kecil dan usaha kecil perorangan adalah termasuk izin usaha mikro dan izin usaha mikro dan kecil, masuk kategori itu. Lalu di sini juga disebutkan, jadi kalau terkait dengan Permendak tentang izin usaha perdagangan, nah untuk usaha mikro, kriteria izin tidak tertentu kecuali apabila dikehendaki dapat diberikan SIUP. Nah, ini opsional maksudnya. Jadi kalau dia tidak, artinya dia izin usaha mikro itu sudah bisa dijadikan izin usaha dari usaha mikro. Tapi kalau dia ingin mendapatkan SIUP itu bisa dilakukan. Nah, ini untuk yang PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar karena nilai investasinya lebih dari 10 miliar, itu pun itu di luar tanah dan bangunan. Ini kita lihat itunya ya, apa kaitannya dengan izin usaha. Oke, selanjutnya kita coba lebih detail lagi dengan proses perizinan. Jadi kalau di Perpres itu mengatur tentang pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya, lalu ada melalui swap kelola. Nah, kita fokus di pemilihan penyedia, lalu di perencanaan pengadaan kita mulai penyusunan spesifikasi teknis dan KK. Di sini kan kita biasanya sudah melihat ya, lihat jenis pengadaan apa lalu yang akan kita tenderkan, lalu ini kira-kira bidang usahanya apa atau izin usahanya berupa apa, apakah izin usaha untuk konstruksi atau jasa konsultasikan dan lain sebagainya. Nah, ini pada Permendak nomor 76 tahun 2018 dinyatakan bahwa yang tadi ya, TDP adalah syarat tanda pengesahan yang diberikan oleh OSS kepada pelaku usaha yang telah mendaftar. Lalu pelaku usaha yang telah mendaftarkan perusahaan mendapatkan NIB berlaku sebagai TDP. Ini sama. Nah, lalu hal lain lagi, tahun 2018, jadi perusahaan-perusahaan sebelumnya yang sudah mempunyai TDP, yang punya SIUP, Menteri Perdagangan ini wajib melakukan pendaftaran kembali melalui sistem ini sampai dengan Juli 2020, bulan depan. Jadi TDP yang lama sudah tidak berlaku lagi. Jadi artinya segera didaftarkan ulang melalui OSS ini. Lalu terkait dengan SIUP itu sendiri, ada di Permendak nomor 8 tahun 2020. Ini kita bisa lihat, mungkin kalau Bapak Ibu yang agak kecil, nanti slide-nya di-share juga. Jadi jenis izin berusaha di bidang perdagangan, izin usaha ada izin usaha dan ada izin komersial dan operasional. Nah, mungkin nanti detailnya Bapak Ibu bisa lihat di SIUP Permendak tersebut. Di lampirannya itu diatur beberapa jenis bidang perdagangan, mana-mana yang
izin usaha dan mana-mana aja izin usaha bidang yang harus memerlukan izin komersial dan izin operasional. Izin usaha di bidang perdagangan dipetakan berdasarkan kode KBLI. Pelaku usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal lain lagi, pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen kepada DPM PTSP di pemerintah daerah melalui OSS. Jadi artinya untuk SIUP ini ada yang pelaku usaha wajib memenuhi komitmen di masing-masing daerahnya. Jadi mendaftarkannya di pusat, nanti dia memilih ada di wilayah mana. Nah, dia harus memenuhi komitmen yang ada di dinas penanaman modal, perizinan penanaman modal di daerahnya masing-masing. Ini tindakan sebagaimana dimaksud di atas ini tadi ya, disampaikan oleh DPM PTSP melalui sistem pemerintah daerah atau si cantik yang terintegrasi. Jadi artinya setelah selesai mendapatkan NIB, proses selanjutnya dokumen akan dikirim di aplikasi yang lain, sistem yang lain. Nah, di sana memenuhi komitmen-komitmen atau persyaratannya. Nah, di sektor PUPR ada terkait dengan izin konstruksi. Jadi izinnya TUDP dan IUJK nanti ada di slide berikutnya detailnya. Untuk yang perorangan juga wajib memiliki TUDP. Saya skip aja. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, ini ada yang sudah diatur juga ke TUDP, Tanda Daftar Usaha Bidang Pariwisata kalau ini. Jadi izin usahanya berupa sertifikat usaha pariwisata. Sama ya prinsipnya bahwa setelah mendapatkan NIB harus mengurus mengurus izinnya atau izin untuk mulai berusahanya. Jadi komitmen sama, jadi harus mendapatkan melengkapi dengan komitmen juga dan berusaha ini perbedaannya mungkin dari yang sebelumnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia, artinya ini diterbitkan oleh OSS di pusat nanti. Nah, selanjutnya masih kaitannya dengan izin usaha, kita lihat lagi di Perpres itu menyebutkan bidang usaha terkait dengan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, konsultansi, perdagangan ya, dan jasa konsultansi. Lalu skala usahanya ada segmentasi, klasifikasi, kualifikasi lapangan usaha. Nah, ini masing-masing diatur oleh beberapa aturan untuk IUMK, izin usaha mikro kecil, diterbitkan bersamaan dengan NIB, digunakan. Jadi yang tadi ya, kalau untuk usaha mikro itu apabila SIUP itu merupakan opsional. Jadi setelah mendapatkan NIB untuk usaha mikro itu sudah merupakan izin usahanya, sekaligus izin usahanya. Kecuali dia meminta SIUP. Selanjutnya SIUP juga tadi sudah disampaikan, izin usaha wajib setelah SIUP diterbitkan dengan pemenuhan komitmen atau persyaratan tiap bidang usaha memiliki syarat izin yang berbeda-beda. Nah, untuk TUDP IUJK ini diterbitkan oleh OSS atas nama bupati atau wali kota. Jadi yang menerbitkan itu di daerah, bukan di pusat. Jadi masing-masing daerah punya kewenangan untuk menerbitkan TUDP dan IUJK. Lalu pemenuhan komitmen pada DPM PTSP, artinya pengusaha harus memenuhi komitmen di daerah tersebut. IUJK diberikan kepada pemilikan SBU. Lalu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Jadi izin usaha tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nanti kita lihat di slide berikutnya seperti apa bentuknya. Nah, terkait dengan SBU, SKA, SKT dalam bentuk elektronik, karena dia juga harus mengikuti izin besarnya secara nasional. Jadi
Surat Edaran Menteri PU nomor 6 tahun 2019 itu mengatur tentang proses pergantian SBU, SKA, SKT yang sebenarnya yang seharusnya sudah selesai dari tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Dari 30 Desember tuh harusnya sudah selesai, sudah bermigrasi dari yang konvensional menjadi yang elektronik. Jadi SBU, SKT, SKTK dengan QR khusus dapat diverifikasi dengan aplikasi LPJK Certificate Scanner. Jadi Bapak Ibu di Google itu bisa dicari LPJK Certificate Scanner. Jadi ada kode barcode nanti yang kita scan nanti itu menunjukkan kepemilikan dari SBU, SKT, SKTK tersebut. Jadi kalau tidak muncul datanya itu patut diindikasi mungkin ada penyalahgunaan. Nah, jadi, lalu di Permen PU nomor 14 tahun 2020 sudah menyesuaikan dengan proses secara nasional bahwa IUDK harus berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Jadi artinya pada proses tender masih bisa diterima yang belum efektif. Akan tetapi pada saat rapat persiapan ya harus sudah berlaku efektif. Jadi kalaupun daripada susah dipastikan apakah pada waktu nanti rapat persiapan penyedia baik di awal ketika proses tender juga sudah ditetapkan bahwa kita yang akan kita gunakan seperti apa. Jadi ini minimalnya untuk walaupun di aturannya ditolerir sampai dengan rapat persiapan penunjukan penyedia, tetapi untuk meminimalisir resiko karena kita belum tahu apakah perusahaan tersebut sudah benar-benar melaksanakan proses pemenuhan komitmen atau belum. Karena proses pemenuhan komitmen itu ada jangka waktunya. Jadi ketika lewat jangka waktu dia harus mengulang dari proses awal lagi. Itu aturan mainnya aturan yang ditetapkan di OSS seperti itu. Nah, ini beberapa contoh ya. Contoh NIB seperti ini, nama perusahaan dan lain sebagainya, ini nomor induk usaha, ini kode KBLI yang dipilih. Jadi NIB tadi sudah disampaikan ya sebagai identitas pelaku bikin OES setelah pelaku usaha mendapat pendaftaran sebagai TDP, API, dan hak kepabeanan selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Lalu NIB berbentuk 13 digit angka acak yang diberikan pengaman disertai dengan tanda tangan elektronik digital. NIB digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha, izin komersil, atau izin operasional, termasuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nah, ini contoh dari NIB. Selanjutnya, ini contoh dari izin usaha konstruksi. Jadi kalau yang belum efektif atau belum memenuhi komitmen, ini muncul di sini. Gitu ya. Jadi di poin 1 bahwa pelaku usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini juga lampirannya yang belum memenuhi komitmen. Nah, setelah dia memenuhi komitmen, bentuknya seperti ini. Jadi kalau izin tadi ya di slide sebelumnya bahwa izin usaha konstruksi itu diterbitkan oleh masing-masing. Ini kewenangan ada ini contoh ya di Kota Medan, dia sudah persetujuan komitmen izin usaha, artinya ini sudah efektif izin usaha tersebut. Oke, selanjutnya nah ini buktinya seperti ini. OSS menerbitkan kalau sebelumnya ini izin usaha yang diterbitkan oleh Pemda. Nah, di OSS juga menerbitkan hal yang sama. Jadi di sini izin usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha sesuai dengan peraturan
berlaku. Nah, ini bukti bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi komitmen dan izin usahanya dinyatakan efektif. Ini untuk SIUP contohnya. Jadi izin usaha yang dimiliki yang telah memenuhi komitmen sama ini ya. Komitmen berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal dipersyaratkan izin komersial dan izin operasional wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha. Jadi untuk bidang tertentu ada persyaratan untuk penerbitan izin komersial dan izin. Jadi langkah berikutnya setelah mendapatkan izin usaha, dia wajib memenuhi persyaratan izin komersial dan izin operasional. Dalam hal kita usaha hanya memberikan izin usaha, maka izin usaha sekaligus menjadi izin komersial dan operasional. Jadi sesuai KB-nya Bapak Ibu, jadi kalau tidak diatur lebih lanjut, artinya usaha rasional dan izin usaha atau izin komersial atau izin operasional berlaku efektif menyelesaikan perundangan. Ini untuk gambarannya. Jadi tadi kita sudah bicara NIB. Di NIB itu sudah diminta NIK, nama perusahaannya, nomor NPWP-nya, DTR karena tata ruang untuk mendapatkan NIB. Lalu izin usaha belum efektif, ini harus dipenuhi. Kalau efektif syaratnya apa? Ini harus melengkapi persyaratan di sini baru terbit PSS. Jadi semuanya ini menjadi satu pintu di OSS. Nah, ini kaitannya dengan proses pengadaan barang jasa. Ini untuk diskusi, ini pernah kami sampaikan waktu itu rapat dengan Direktur e-procurement, Pak Emin, ada Bu Deputi waktu itu juga, dan beberapa narasumber lainnya, bahwa memang ke depan memang sudah seharusnya kita mengintegrasikan data OSS ini dengan proses pengadaan supaya apa? Supaya kita yakin bahwa penyedia yang sudah masuk ke SPSE yang sudah terdaftar dalam SIKAP itu sudah terverifikasi izin usahanya. Jadi NIK semakin pesat kemajuannya, ini sudah bisa menjadi verifikasi awal ketika kalau saat ini Suaranya hilang. Nah, sudah banyak data di SIKAP, artinya memverifikasi Suaranya timbul tenggelam, Pak Nova. Bali, apakah data di SIKAP sudah sesuai dengan kesamaan dengan data? Halo. Halo, suaranya agak timbul tenggelam. Agak mungkin dipercepat nih, Pak Nova. Halo, udah stabil, Pak? Ya, sudah. Ya, tinggal dikit lagi. Dipercepat, Pak Nova. Nanti mungkin kita akan ke diskusi. Untuk biar lebih. Ya, diskusi lanjut. Ya. Jadi ini saya sampaikan ide ini untuk mempermudah proses kualifikasi. Tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah ditetapkan adanya percepatan SPBE yang dimana salah satunya ada di proses pengadaan di sini. Jadi mulai integrasi, perencanaan, penganggaran, dan pengadaan nanti sudah terintegrasi menjadi satu sistem. Nah, hal lainnya lagi ya sedianya data pengadaan ini sudah menjadi big data kalau kita lihat, karena sudah sekian banyak proses pengadaan, jadi harusnya ke depan proses pengadaan kita melalui sistem itu sudah lebih canggih lagi ya. Jadi proses verifikasi sudah kita lakukan di awal, data pengadaan sudah banyak, kita bisa memanfaatkan artificial intelligence dan lain sebagainya.
yang bisa digunakan untuk perencanaan, penganggaran, dan untuk pelaporan dan MONEF sebagai evaluasi proses pelaksanaan pengadaan dan anggaran. Oke, itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa sharing, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mukis. Siap, makasih Pak Nova. Pak Muji mau menambahkan mungkin atau langsung kita buka sesi diskusi? Langsung aja Pak. Ya, langsung. Baik, ini ada beberapa yang sudah tekan tombol raise hand-nya. Saya beri kesempatan Pak Charlie. Silakan Pak Charlie. Dari mana? Pak Charlie, silakan. Pak Charlie? Oke. Tidak menjawab. Kita lanjut deh sementara. Mbak Ari Puspita, silakan Mbak. Mbak Ari, silakan. Mbak Ari, nggak ada suaranya nih? Halo Mbak Ari. Mbak Ari. Mbak Ari. Jangan pakai earphone deh, coba. Nggak nyambung juga. Oke. Lanjut ke mungkin Pak Charlie. Sudah bisa bergabung? Silakan. Bu Ade Primawati, silakan Bu. Oke, selamat siang Pak. Oh siang Bu? Sana siang ya? Malam ya. maaf. Oke, dari mana Ibu? Berarti connect ya. Dari PU Kabupaten Sijunjung Pak. Oh silakan. Oke, izin Pak, saya mau menanyakan. Tadi pada slide-nya Bapak dinyatakan pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia, itu IUJK-nya sudah berlaku efektif. Pertanyaannya, jika IUJK-nya itu habis dalam masa kontrak, apa langkah PPK untuk apa tindakan PPK dalam perpanjangan IUJK ini, Pak? Oke ya, jadi masa aktif saat tender dalam pelaksanaan sudah habis gitu ya? Ya. Oke, langsung aja Bang Nova. Langsung jawab. Siap. Langsung aja. Ya. Izin Bu, seharusnya memang di ketika ini ya sudah kita lihat sejak proses tender ya. Maksudnya kalau itu ya mestinya sih sudah kita wanti-wanti, kalaupun itu sudah kontrak ya memang sudah diwanti-wanti sejak awal bahwa dia sudah harus memperpanjang usahanya. Gitu. Kan kalau tengah jalan mati kan sebenarnya dia kalau nggak care dengan datanya sendiri gitu. Jadi kalau menurut hemat saya sih sebaiknya memang dari Pokjanya sudah mencoba mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan mulai dari dilihatnya izin usaha, lalu masa berlakunya. Ya kalau ada masa berlaku yang sudah hampir habis, mungkin seyogianya dia juga mengingatkan bahwa ke PPK-nya ketika nanti akan berkontrak, misalnya kalau terpilih, ya mengingatkan bahwa ada posisi seperti ini, atau pada saat proses klarifikasi juga sudah harus disampaikan bahwa ini ada kemungkinan akan expire di dalam sekian bulan, dan itu harusnya sudah diantisipasi sejak tender menurut hemat saya. Mungkin kalau ada yang berpendapat lain, jadi intinya sih mengurangi resiko ya Bu. Ya. Oke, mungkin Mbak Tria. Terkendala. Mbak Tria mau menambahkan mungkin? Halo. Halo Pak, boleh dilanjutkan Pak? Oke, silakan. Mau? Ya, oke Pak. Tadi kan sudah dinyatakan pada saat rapat persiapan penyedia. Kalau pada saat Permen PU nomor 7 2019 itu kan
diwajibkan Pokja, PPK yang dihadiri oleh Pokja dan juga penyedia melakukan rapat persiapan penunjukan. Di Permen PU yang baru ini, yang Permen PU 14, itu tidak melibatkan Pokja. Di situ kami lihat hanya PPK dan penyedia melakukan rapat persiapan. Di sini nih mungkin pada saat Pokja melakukan pembuktian kualifikasi, mereka tahu, tapi kalau PPK-nya ini tidak didampingi pada saat rapat persiapan, mungkin ini agak apa ya, ada semacam miss nantinya untuk keberlakuan izin usaha ini. Memang seyogianya memang pada saat tender di Pokja itu sudah mengidentifikasi, kan dia pasti akan ngecek masa berlakunya, harus data perusahaan dan lain sebagainya. Jadi perlu diminimalisir kemungkinan terjadinya masa berlaku yang akan habis itu. Oke, terima kasih Pak. Pak Muji mau menambahkan? Terima kasih juga Bu. Pak Muji mungkin mau menambahkan? Oke. Lanjut ya. Mungkin kalau saya sederhana aja. Oh ya, Pak Muji. Ketika tender ya punya dan ketika memang ya baik Pak. Kalau saya sederhana aja. Ketika tender dia punyalah izin usaha tadi. Mungkin berlaku efektif, belum. Kalau belum ya ketika mau SPBJ sudah berlaku efektif. Ketika sudah berkontrak mati dan sebagainya, ya udahlah yang kita selamatkan apa? Kontraknya selesai lah. Kalau menurut saya begitu. Itu kan perusahaan itu. Kalau saya sederhana begitu mungkin gitu. Yang penting kontraknya selesai Pak ya, sesuai dengan ini. Iya, yang penting saya kontrak saya yang selesai. Gitu aja saya, sederhana aja. Terima kasih Pak Muji. Saya coba kontak lagi Pak Charles. Pak Charlie ya, sorry Pak Charlie. Nggak ada juga. Saya kontak tadi Mbak Ari. Halo, Mbak bisa Ari, dengar? Mbak Ari. Bisa. Halo? Wajahnya Ya, dikeliatin dong. Silakan Mbak Ari. Gak di kantor soalnya. Ya, mungkin saya, ke Pak Nova maupun Mbak Tria saya ingin menanyakan bahwa untuk dokumen yang baru ini yang dengan OSS ini termasuk izin usaha yang diterbitkan setelah peraturan yang terbaru untuk untuk izin usaha. Utamanya untuk yang non konstruksi. Nah, itu kita seringkali di Pokja itu kesulitan mengidentifikasi kualifikasi usahanya, apakah ini usaha kecil atau non kecil. Nah, karena yang di dokumen yang sekarang yang terbaru yang setelah OSS ini maupun izin usahanya yang diterbitkan terbaru itu hanya memuat untuk KPLI-nya dan identitasnya. Nggak seperti yang dulu. Kalau yang dulu kan mudah ada kualifikasi kecil. Nah, itu gimana? Cara kita mengidentifikasi kualifikasinya atau sudah sesuai dengan paket kita apa belum, lihatnya gimana kecil non kecilnya. Terus yang kedua untuk alamat domisili perusahaan ya, nah ini kalau seringkali didapati bahwa alamat usaha yang tertera di izin usahanya maupun di akte pendiriannya itu nggak sama dengan aslinya ya, maksudnya di tempat alamat aslinya nggak ada. Nah, kami beberapa kali tanya nih ke BPM harusnya gimana kalau kayak gini, katanya harus melakukan perubahan. Nah, itu gimana? Sejauh mana kita sebagai Pokja kalau menemui hal-hal yang seperti ini? Nah, ini mohon sharingnya Pak Nova sama Mbak Tria yang mungkin sudah berpengalaman jauh ya. Itu aja mungkin Pak Muklis. Oke, makasih Mbak Ari. Yang pertama kelihatannya ditujukan ke OSS, kualifikasi Bang Nova. Mungkin domisili nanti Mbak Tria deh. Siap, Mbak Nova, Pak Nova. Ya, izin Ibu. Jadi memang di OSS ini mulai dari NIB-nya kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ini perusahaan apa sih, kecil kah, menengah kan. Jadi memang ya, saya terus kalau bicara terus terang sih, saya coba mencari tahu ini sejak tahun 2018 sebenarnya. Menanyakan langsung ke yang terlibat langsung dalam proses
pengembangan sistem maupun regulasinya. Dan memang saya belum menemukan jawaban yang memuaskan juga. Tapi mungkin untuk sharing ketika tadi disebutkan di slide sebentar, saya lupa. Untuk usaha kecil menengah itu hanya punya NIB. Gitu. Jadi kalau saya waktu itu sempat juga diskusi dengan Pak Muji tahun lalu, kalau tidak punya SIUP itu artinya dia kecil mikro. Jadi tapi kan nggak menutup kemungkinan ya Pak, tadi betul, dapat juga ya. Betul, iya. karena waktu itu sempat diskusi ya, coba aja datang ke DPM PSTSP, dilihat di dokumen di sananya waktu dia submit persyaratan tuh apa. Jadi tapi ya memang kondisinya yang keluar dokumennya seperti itu. Nah, karena kan data-data tersebut itulah yang dimaksud di pemenuhan komitmen dalam pengisian dari persyaratan yang sudah ditentukan di proses penerbitan izin usaha. Gitu. Jadi waktu itu sih seperti itu Bu diskusinya yang saya dapat. Tapi kalau memang di kondisi di lapangan memang benar Bu, yang kita terima itu adalah izin usaha tanpa ada nilai kekayaan perusahaan kah, atau kecil menengah kan ya, itu. Jadi kalau hemat saya sih ketika kita di tender persyaratkan SIUP, dia bisa menyampaikan SIUP-nya ya dia berarti dia klasifikasinya menengah dan non kecil artinya. Gitu sih. Ya, nanti perlu didiskusikan lagi kayaknya Pak ya. Lebih lanjut. Mbak Tria mungkin terkait dengan domisili alamat usaha yang berbeda. Mbak Tria? Oh ya. Maaf tadi lupa unmute. Saya juga sepakat tuh Bu sama BPN-nya, harusnya kalau dia memang berubah, harusnya termasuk dokumen-dokumennya pun harusnya diubah. Apalagi kalau sudah kedudukannya yang berbeda. Itu harus ada perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar berarti dia harus punya SK persetujuan dari menteri, dan kalau untuk di dokumen izin-izinnya juga belum berubah, harusnya bisa melakukan perubahan alamat juga di izin-izinnya. Kalau nggak salah sih, kalau dia sudah OSS bisa langsung mengajukan perubahan alamat di OSS ya Pak Nova ya? Ya, betul. Udah online kan ya sekarang, maksudnya udah satu pintu juga gitu kan ya untuk perubahan izin-izin. Seperti itu sih Bu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin terkait OSS tadi, yang untuk kualifikasi, mungkin di PBJ Provinsi Jakarta gimana? Kalau kebetulan saya tidak di Pokjanya, jadi kurang tahu dalam prakteknya seperti apa, Pak. Siap. Nanti lain waktu deh, kita undang deh. Iya. Siap. Mungkin itu ya sementara. Pak Muji mungkin mau menambahkan. Pak Muji? Pak Muji mau menambahkan? Terkait dengan OSS nih. Saya belum punya pengalaman banyak. Oh, siap. Oke, saya belum punya pengalaman banyak. Jadi saya lihat dengan OSS dulu lebih mudah lah. Ya, oke, silakan. Harusnya. Siap. Lanjut ke Pak Bergas Sulutoro. Silakan Pak. Dari mana? Oke, selamat malam. Malam. Oke. Perkenalkan saya Bergas dari BLP Gunung Kidul. Siap. Ini ada 2 pertanyaan, tapi tadi sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya mengenai kualifikasi di OSS. Terus kemudian putus Pak suaranya. Yang kedua, ini terkait dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 pasal 23 yang mewajibkan badan usaha dan harus telah terdaftar di pengadilan negeri dalam waktu 1 tahun setelah berlakunya permen itu dan diterbitkan SKT. Apakah kewajiban pasal 23 tersebut menjadi syarat legalitas badan usaha?
Terus kemudian apabila tidak mengikuti kewajiban tersebut, apakah bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat kualifikasi? Gitu. Oke. Ke Mbak Tria nih kayaknya ya. Legalitas badan usaha nih, Mbak. Ya, tadi mungkin salah quote kali apa ya? Dalam 1 tahun semenjak Permenkumham harus didaftarkan ke Kemenkumham, bukan ke Pengadilan Negeri. Sebenarnya kata-kata di situ kan wajib, Pak. Dan kalau misalnya kita baca di PP 24 2018 tentang OSS juga, setiap badan usaha, CV, PP, dan juga firma itu wajib mendaftarkan dirinya ke kementerian dulu, baru boleh bikin NIB. Jadi sebenarnya dia seharusnya punya SKT dulu nih, Pak, baru dia bisa bikin NIB. Kalau dia udah punya NIB, harusnya dia punya SKT. Seharusnya sih gitu sih, Pak. Jadi sebaiknya sih ada dan dimintakan, karena kan sesuai juga menjalankan Permenkumham tuh, Pak. Oke. Jadi sebaiknya sih dimintakan. Tapi rata-rata juga udah pada punya sih, Pak, di DKI. Oke. Jadi kalau dengan regulasi sudah dipaksa ya, dengan sistem juga ya, Mbak Tria. Siap? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya, nah ini. Rangga D. Utama. Terlewati aja ya. Udah, kasih kesempatan deh. Silakan Mas Rangga. Terima kasih. Domisili dan alamat sudah jelas ya. Nah ini kebalik-balik ini. Silakan Bang. Malam Bang Nova, Pak Tria, Malam, Pak. Pak Muklis. Baik, saya Rangga dari Tulang Bawang. Izin bertanya ke Pak Nova ya. Jadi di IUJK ini kan klausul di paling bawahnya itu IUJK yang dari OSS, ada kalimat izin usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, klausul selama ini, Pak, yang selama pelaku usaha, apakah ada ketentuannya harus diupdate selama berapa tahun sekali, seperti itu? Karena kalau kami selaku Pokja yang sering ditemui, izin IUJK terutama yang disampaikan oleh penyedia, itu rata-rata hanya lembaran pertamanya ini, Pak. Lembaran kedua yang contohnya dipaparkan itu tidak ada izin usaha yang telah memenuhi komitmen dari, terutama yang dari pemerintah daerah itu tidak ada. Seperti itu. Itu yang pertama, Jadi Pak. yang dari OSS saja ditampilkan ya? Ya, betul. Yang dari OSS saja yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada periode waktu nggak sih, Pak, antara belum berlaku efektif menjadi efektif gitu? Apakah jika dalam waktu tertentu si penyedia tidak memenuhi klausul untuk mengubah statusnya menjadi efektif, menjadi tidak berlaku perizinannya, gitu. Apalagi kita kan dibatasi, kalau yang belum efektif harus berlaku efektif ketika rapat persiapan sebelum SPPBJ. Lagi terkait OSS, Pak. OSS ini apa ya? Di satu pihak memudahkan, tapi di lain pihak kalau yang saya amati sih si penyedia ini jadi kayak apa ya, Pak? Palu gada lah, apa lu minta gua ada gitu. Jadi isi perizinannya tuh isi kualifikasi perusahaannya bisa menyediakan apa itu jadi banyak sekali gitu. Pernah saya tanya penyedia, kok bisa sih dari mulai menyediakan komputer, alat dan dia bisa makan minum segala macam gitu. Oh, ini di sistem di proses penginputan OSS-nya kita tinggal klik-klik saja badan usaha kita itu ke arah mana saja, seperti itu. Nah, menyikapi yang demikian itu bagaimana ya, Pak gitu. Mungkin itu saja. Siap. Terima kasih, Pak Muklis. Siap, Bang. Ya, Oke, izin Pak. Jadi yang pertama dokumen yang disampaikan itu hanya dokumen yang diterbitkan OSS saja. Izin saya memang belum pernah ngelihat di lapangan ya. Saya sudah lama tidak jadi Pokja. Cuman kemarin mau ikutan Pokja, saya nggak diajak tuh ngelihat dokumen-dokumennya karena di luar. Tapi oke lah. Tapi memang kalau kondisi di lapangan seperti itu artinya kalau di contoh yang tadi, saya juga dapat contoh dari teman di Medan, ya dokumennya seperti ini. Memang tidak dokumen yang diterbitkan Pemda pun tidak menyebutkan masa waktunya.
Jadi hanya kapan diterbitkan, dan tadi yang di ini ya, yang di mana di sini di OSS juga selama menjalankan izin usaha sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, mungkin di sini perlu kembali ke komitmennya pengusaha tersebut. Kalau dia memang niat baik, dia pasti akan mengikuti peraturan perundangan. Jadi ketika dia perusahaannya punya berkembang, artinya dia harus mengupdate data perusahaannya. Tadi kan di OSS sudah sampai seperti itu di desainnya. Itu yang kedua. Lalu waktu efektifnya, tadi waktu efektifnya mulai tidak efektif sampai efektif. Di tiap NSPK itu diatur, Pak. Memang diatur berapa lama dia wajib memenuhi komitmennya. Apabila dia tidak memenuhi komitmen sesuai yang ditentukan di NSPK tersebut, sistem akan akan dikembalikan di proses awal lagi. Gitu. Dia harus memasukkan data dari awal lagi. Jadi seperti mengajukan permohonan ulang. Baru gitu ya. Gitu. Iya, sama seperti baru. Mungkin dari NIB-nya tetap, tapi dia harus ulang dari nol lagi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Gitu. Karena mungkin artinya dia belum siap kan menjalankan usaha. Kalau dibiarkan terus data ini, kalau secara sistem ya, data akan menumpuk di sistem, di aplikasi, di server, itu akan mengganggu proses perizinan yang lainnya, bisa mengganggu. Lalu kalau OSS memudahkan di satu sisi lain memang menyulitkan. Memang ya ini memang masa transisi ya Pak, masa transisi dari proses manual konvensional ke sistem yang sudah menggunakan sistem yang sudah terintegrasi, menggunakan aplikasi. Begitu juga dengan pengelolanya dari yang lalu dari Menteri Perekonomian, sekarang di BKPM. Nah, terkait dengan ini, kalau melihat di konsepnya OSS, masing-masing KBLI itu dia wajib memenuhi komitmennya. Gitu. Mungkin saya share lagi. Mungkin kalau sudah dapat, saya tadi share filenya di halaman, jadi masing-masing halaman berapa tadi? Intinya ya dia harus memenuhi semua izin usaha yang dia minati. Jadi walaupun banyak, itu mungkin nah ini sebentar, maaf izin saya share screen lagi ya. Ya. Nah, ini kan ada KBLI 1, izin usaha sektor A, izin usaha sektor B. Nah, ini artinya dia harus memenuhi persyaratan di masing-masing izin usaha ini. Entah itu persyaratan untuk operasional maupun untuk komersialnya. Nah, ini memang kejeliannya kita selaku Pokja, KBLI yang kita persyaratkan, apakah memiliki persyaratan tertentu. Artinya kalau punya persyaratan tertentu, dia wajib melampirkan izin operasional dan izin komersial apabila diatur di peraturan itu. Kalau kita lihat di peraturan Menteri Perdagangan, di lampiran itu ada beberapa jenis izin usaha macam-macam. Nah, di sana ada persyaratannya. Ada yang hanya berupa siup saja sudah oke. Sudah boleh, itu menjadi izin operasional dan izin komersial, atau ada persyaratan lainnya. Itu Pak, dari saya. Mungkin kalau ada izin, Mbak Tria mau menambahkan, silakan. Ya. Mbak Tria menambahkan? Enggak Pak, cukup. Oke. Masih ada beberapa. Sedikit. Iya, gimana Bang Rangga? Jadi Bang Nova tadi yang belum efektif, memang ada ketentuannya ya di NSPK itu kan dijelaskan. Nah, dengan demikian kalau artinya tidak berlaku ya ketika periode efektif menjadi belum efektif menjadi efektif menjadi tidak berlaku ya ketika dia tidak bisa memenuhi. Iya. Jadi sama juga kayak kita udah daftar SIM, kita belum bisa ikut persyaratan lulus, ya kita kalau nyetir bisa, tapi ketika ada ditilang nggak bisa menunjukkan bukti izinnya.
Masih belum Jadi bisa makanya di digunakan. PUPR itu udah mungkin sudah diharmonisasi dengan sistem yang berlaku. Jadi pada rapat persiapan kalau dia belum efektif ya nggak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Jadi pastikan kalau mau aman memang pada saat tender udah efektif. Iya. Di peraturan PUPR-nya dikasih relaksasi sekarang istilahnya, relaksasi. Gitu, Pak. Atau mungkin di saat persiapan belum efektif, blacklist gitu ya. Biar dia mikir gitu. Baik, Bang Rangga ya. Ya, makasih. Lanjut ke Pak Abbas dari Kota Tangerang. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Muklis. Siap. Selamat malam semuanya. Pak Nova dan Bu Tria. Suaranya putus-putus, kurang jelas. Bagaimana saya bisa mengecek keaslian dari OSS itu, Pak? Jadi saya belajar dari pengalaman tentang ketika SKT itu banyak banget kan yang edit, Pak, yang suaranya nggak jelas, Photoshop gitulah. Nah, ya. Jadi suaranya kurang jelas, Pak Abbas. Jadi intinya bagaimana ngecek dokumen yang diterbitkan OSS ke asliannya. Iya. Nah, ketangkap ya? Ya, udah ketangkap ini. Jadi kan itu ada QR code-nya ya, Pak. Kalau kita lihat di sana, nah, sebentar. Ini ada QR code-nya. Nah, sekarang juga di perizinan daerah juga sudah dikembangkan dengan tanda tangan digital. Artinya kalau kita scan dokumen ini, dia tidak akan lari ke yang lain datanya. Dia pasti akan diarahkan ke data perusahaan tersebut. Gitu. Jadi QR code inilah yang menjadikan dasar penanda bahwa data tersebut sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Kalau diedit ya datanya, makanya mungkin yang perlu kita kenali ketika kita mendapatkan dokumen yang asli nih, kalau kita QR code itu bunyinya apa, keluarnya apa. Kalau untuk yang SKT kan udah jelas nih melalui LPJK scanner. Jadi harusnya sih data yang ketika difoto bukannya data itu aja, jadi memang keluar data lengkap dokumen tersebut. Siap. Pak, satu lagi, Pak. Oke. Oh, ya. Satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, oke. Boleh. Itu OSS itu penyedia yang menginput, yang memverifikasi itu ada tidak, Pak? Atau mungkin ya yang penting itu Pak, asal klik-klik aja tidak verifikasi gitu loh, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Makasih, Pak. Verifikasi enggak? Maaf, Pak, putus-putus. Jangan-jangan otomatis itu. Gimana, Bang Nova? Ya, saya share screen lagi. Jadi kalau ngeliat di sini ya, kelihatan ya, Pak? Ya. Jadi ketika input data, kalau NIK-nya tidak sama dengan data di Dukcapil, otomatis nggak terbit nih NIB-nya. Gitu juga dengan data di AHU, data perusahaan, data PT-nya apa, nomor NPWP-nya juga demikian. Di ATR BPN juga datanya kalau diperlukan diinput. Jadi ada kesalahan input kalau misalnya nama PT-nya PT Sumber Rejeki, S-nya huruf besar atau sumber rezeki besar semua atau kecil semua. Nah ini waktu itu sering kesalahannya seperti itu. Jadi NIB nggak terbit. Jadi artinya apa? Artinya pengusaha itu sendiri yang mengasukkan datanya. Benar atau salah, sesuai atau enggak, itu akan kelihatan ketika NIB-nya terbit. Kalau NIB terbit artinya data di Dukcapil oke, data di AHU oke, data di Dijen Pajak oke, NPWP, di ATR BPN oke, baru terbit NIB.
Itu Pak. Halo? Sorry. Pak Doni Aris, silakan Pak. Pak Doni Aris. Oke, tunggu dulu. Mas Raymond. Silakan Mas Raymond. Baik. Selamat malam Pak Haji Muji, Prof. Muklis, Malam, Pak. Pak Nova, Mbak Tria. Terima kasih paparannya Pak. Sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan. Ada 2 pertanyaan Pak untuk di-sharingkan gitu ya. Di Perpres 16/18 kan kita mengenal ya Pak ada tender atau seleksi internasional yang mana diatur juga di peraturan LKPP nomor 10 tahun 2018. Nah, di dalam tender seleksi internasional ini peserta pemilihannya dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Nah, yang mau saya tanyakan, pada umumnya syarat-syarat atau izin untuk pelaku usaha asing ini seperti apa aja sih Pak? Gitu lah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Perlem 9 kita lihat bahwa salah satu persyaratan kualifikasi administrasi penyedia adalah mempunyai atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa ya Pak ya. Nah sekarang kan kita ya ini sih hanya untuk sumbang saran aja. Dan mengenal ya Pak ya banyak pelaku usaha milenial gitu ya yang memanfaatkan co-working space ataupun virtual office gitu Pak ya. Nah, itu apakah bisa dijadikan menjadi syarat gitu Pak ya? Atau nanti bisa kita masukkan itu ke dalam best practice lah kira-kira gitu. Karena saya dengar tadi dari Pak Gatot, Pak Kapus Diklat PBJ LKPP akan mau ada revisi nih P16. Atau itu bisa jadi bahan masukan kira-kira gitu. Mungkin itu aja dulu Pak, makasih sebelumnya. Makasih Bang Raymond. Kayaknya Mbak Tria nih kayaknya terkait dengan virtual office. Gimana Mbak Tria? Diakui nggak ini? Apa harus ada plangnya ini? Apa harus ada kantornya ini? Mbak Tria? Suka lupa nggak unmute. Sebenarnya kalau virtual office itu bukan benar-benar dia virtual, dia tetap harus punya satu tempat yang ada nomor, yang ada teleponnya, bisa ditelepon, bisa didatengin, bisa tempat untuk surat bersurat. Jadi dia harus punya kayak perwakilannya juga, nyewa space untuk tempatnya. Jadi virtual office itu bukan benar-benar virtual, nggak ada tempatnya, dia tetap harus punya tempat surat, tempat untuk ditelepon, dan juga tetap harus ada orang untuk kalau ada yang mau tanya. Seperti itu sih Pak. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya udah diperbolehkan juga virtual office. Nebeng gitu ya? Jadi dia boleh menjadi penyedia ya, boleh ikut lah. Pemilihan ya. Boleh Pak. Boleh. Oke. Izin tambahkan, kalau di DKI setahu saya dia udah diatur sendiri ya Mbak Tria ya untuk virtual office. Itu ada iya kalau di PTSP-nya ya. Saya dapat iya. Jadi kalau saya pernah mencari keluarnya di hukum online kalau nggak bukan. Jadi kalau di DKI memang sudah diatur bahwa virtual office itu memang legal menjadi persyarat ketika mengajukan perizinan. Jadi mungkin kalau bisa di daerah lain bisa jadi benchmark ke provinsi DKI untuk virtual office ini. Gimana Mbak Tria? Menambahkan? Kalau nggak salah sih dulu pas waktu masih ada SKDP, SKDU itu PTSP udah ngasih izin sih untuk virtual office. Cuman kalau untuk dasar peraturannya saya juga harus cari tahu dulu. Tapi setahu saya tuh udah ada dari lama. Kalau misalnya dulu pas masih diperlukan SKDP, SKDU tuh udah bisa sih untuk daftar sebagai virtual office. Karena kan tetap ada kantor perwakilannya tuh. Ya. Oke, makasih. Oke, Bang Raymond. Udah yang pelaku usaha asing. Oh, yang pelaku usaha asing ya? Gimana tadi? Halo Bang Raymond? Ya, halo. Iya. Pelaku usaha asing gimana tadi? Ulang deh. Ya, jadi kan di Perpres kan kita kenal ada tender atau seleksi internasional ya. Nah,
Di situ kan disebutkan bahwa peserta pemilihannya itu boleh pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Nah, yang mau ditanyakan, izin-izin apa aja sih yang pada umumnya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha asing itu? Pak Nova mungkin yang internasional nih ya, pesertanya ya. Peserta internasional. Jadi kalau terkait dengan OSS-nya sama sih peserta. Jadi bentar. Karena OSS memang konsep awalnya itu untuk kalau perusahaan internasional. Pak Puji Santoso ya, silakan Pak. Pak Muji, ya. Kalau perusahaan internasional ya berarti dia nggak punya kantor di sini, Pak. Halo? Ya. Kalau dia perusahaan internasional, dia nggak punya kantor di sini, nggak punya kantor di sini nggak apa-apa. Kalau dia punya kantor di sini, ya itu menjadi perusahaan nasional. Gitu ya. Jadi sederhana aja. Berapa kali saya mengadakan seleksi internasional, saya mensyaratkan harus punya izin usaha di sini. Silakan aja kalau memang Anda setelah bergerak dalam hal itu di Swiss atau tapi silakan aja. Itu kita akui aja, Pak. Gitu. Sederhana seperti itu. Ya. Halo? Ya, oke Pak Muji. Siap, diterima. Siap. Ya. Nggak perlu harus izin lah di Indonesia ya. Mungkin Pak Nova mau menambahkan? Atau gimana? Cukup sih. Tapi kalau di perdagangan, di bidang perdagangan, jadi PT, koperasi, CV, firma, perorangan, dan bentuk usaha lainnya, termasuk perusahaan asing, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Jadi ya mungkin ya kalau Pak Muji kan maksudnya kalau memang dia murni asing ya biarkanlah dia di asing, ya kecuali dia menunjuk perusahaan lokal. Nah, perusahaan lokalnya yang perlu kita perhatikan begini kan jadinya. Jadi apakah dokumentasi perusahaannya administrasinya lengkap? Itu yang wajib yang kita perhatikan tapi kalau perusahaan asingnya sendiri ya seperti Pak Muji sampaikan tadi. Oke. Sip, makasih. Oke, Bang Rewan. Lanjut. Aduh. Bang Christian Gamas. Silakan, Bang. Masih. Baik, selamat malam. Saya mau bertanya khususnya terkait dengan materinya Pak Nova Zanda yang slide-nya halaman 19. Ini kan memang sudah sempat dimunculkan di beberapa sosialisasinya Pak Putut ya, bahwa ada relaksasi dalam hal UJK diterbitkan oleh OSS. UJK-nya berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, saya berkembang nih pemikiran saya. Kalau untuk yang selain pekerjaan jasa konstruksi, itu seperti apa pengaturannya? Karena kalau saya ngelihat logikanya, kalau di konstruksi saja bisa seperti itu, berarti kan yang barang, jasa lainnya, atau jasa konsultansi, itu harusnya diberlakukan yang sama. Nah, permasalahannya kan, apakah sudah ada aturan yang mengatur seperti ini gitu? Karena kadang-kadang, kalau logiknya kalau saya sendiri, saya pribadi sebagai, seandainya saya Pokmil atau PPK, saya yang ikut yang logika yang sama dengan Kementerian PU. Tapi biasanya teman-teman yang lain ini bertanya, dasar hukumnya apa? Kalau ada, boleh disampaikan, siapa tahu saya yang terlewat. Kemudian yang kedua nih, bagaimana dengan izin komersil atau izin operasional yang, kalau saya tidak salah ingat kan sebelum pada masa transisi dari dari manual ke elektronik ini kan ada sempat rejim aturan yang menyatakan bahwa perizinan berlaku seumur hidup. Nah, barang-barang perizinan yang dokumen-dokumen yang sudah tertulis berlaku seumur hidup ini tadi kan tercetak masih ada nih, dilaminating baik-baik, jadi awet nih. Nah, ini pemberlakuannya gimana nih gitu? Maksudnya saya yang apakah itu nanti bisa menghilangkan yang lama ini tadi atau seperti apa? Mungkin itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Masih, Mbak Nova. Oke, yang
Pertama terkait masa efektif ya Pak. Tadi sudah saya sampaikan memang beberapa sektor atau bidang di SIUP pun juga diatur berapa lama dia mengurus untuk menuju efektif atau memenuhi persyaratannya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa pelajari bahwa kalau dia memberikan NIB tanggal berapa, kan sebenarnya bisa kita lihat apakah dia bisa berlaku ketika rapat persiapan dokumennya masih belum efektif. Nah, ini artinya kan dia belum bisa memenuhi persyaratan kita operasional atau berizin usaha. Jadi menurut hemat saya di Permendak nomor 8 2020 itu memang bisa kita jadikan acuan untuk durasi penerbitan waktu efektif surat izin usaha tersebut. Gitu. Tadi yang kedua, kok saya lupa karena berisik sebelah. Maaf. Ya. Yang kedua tadi astagfirullahaladzim, saya lupa. Izin Pak. Ya. Pak Christian tadi yang kedua. Bang Christian? Ya, yang terkait dengan, jadi ada dua pertanyaannya. Umur hidup. Berlaku yang umur hidup. Berlaku, oh ya, seumur hidup ya, berlaku sama. Ya. Ya, berlaku. Maaf, saya lupa. Yang berlaku tadi itu SIUP TDP itu harus dia perbaharui sampai dengan 21 Juli 2020. Artinya lewat tanggal itu dia harus, ya mungkin saya izin belum lihat detailnya di Permendak itu, apakah dia harus mendaftar dari nol lagi, memenuhi persyaratan, tapi pembaharuan izin usaha itu berakhir di 21 Juli 2020 ini. Jadi nanti TDP, terutama SIUP dan sebagainya, harusnya Agustus itu udah baru semua, udah versi OSS semua. Itu OSS ya. Ya. Oke, Pak Muji menambahkan? Ya. Nggak ada. Saya izin sebentar ngambil colokan. Terus saja. Siap. Lanjut ya. Oke. Masih sampai jam berapa nih Pak Muji? 9 ya? Habis ini waktunya Pak, jam 9 ya. Oh iya, jam 9 ya harusnya ya. Satu lagi pertanyaan mungkin. Satu lagi pertanyaan, siap. Pak Yusuf Fatahila, silakan Pak. Pak Yusuf Fatahila, silakan. Baik, makasih Pak Muji, Pak Muklis, Pak Muji dan narasumber semua. Ini sih lebih terkait pengalaman ya. Waktu itu saya kebetulan ada suatu. Halo, jelas nggak Pak? Jelas. Oh ya, oke. Jadi ceritanya ada suatu pekerjaan di rumah sakit. Nah, itu pekerjaan tuh menjelang akhir tahun, terus kita dapat informasi ternyata pekerjaannya diprediksi tidak akan selesai karena memang masih deviasinya terlalu jauh. Terus kita dapat tugas untuk mengawal menghitung lah ibaratnya opnam. Nah, terus sebelum itu kita briefing dulu apakah PPK sudah menempuh prosedur dan lain-lain. Ternyata begitu kita ngundang dari pihak penyedia, nah sudah terjadi pergantian. Tadinya manajernya siapa, komisarisnya siapa, itu berubah semua. Jadi yang datang ini ternyata yang tidak ada di kontrak. Tapi dia bawa surat dari Departemen Kehakiman Hukum dan HAM gitu, ini bukti bahwa ini sekarang perusahaan ini milik saya gitu tuh. Kalau seandainya kasus seperti itu tuh bagaimana legalitasnya ya? Karena kan secara kontraktual dia dari lelang siapa sampai kontraktual siapa, begitu pembayaran juga masih orang yang belum dibayar sih karena putus kontrak tadi. Kira-kira gimana itu terkait legalitasnya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, mungkin terutama Mbak Tria ya. Ya, oke. Mbak Tria. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bang Yusuf. Siap, sama-sama. Ya, kalau misalnya dia ada perubahan pengurus, harusnya selain punya dari penerimaan pemberitahuan dari
Menkumham harusnya dia juga punya aktanya. Kalau misalnya dia bisa membuktikan ada akta yang mengangkat namanya, berarti dia sudah menjadi direktur yang baru, bukan pemilik. Kalau pemilik itu pemegang saham. Ya, betul. Jadi dia sudah dapat mewakili perusahaan untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Tetapi kalau dia nggak bisa membuktikan akta yang mengangkat dia, baru patut dipertanyakan. Selama dia bisa membuktikan kalau ada akta yang mengangkat dia dan udah diterima juga oleh Menkumham, ya berarti dia sudah menjadi direktur yang baru. Seperti itu sih, Pak. Hanya maksud saya gini, terkait pembayarannya sendiri, kontraktualnya nih, kan dari lelang sampai dengan kontrak, ini kan si Mr. A. Ya, begitu tiba-tiba ada kejadian, kita putus kontrak, kan mau dibayar dengan orang yang lain. Itu gimana itu? Biasanya di kontrak itu kan diatur, Pak, pembayaran ke rekening mana. Biasanya kan nama rekeningnya perusahaan. Itu adalah nama rekening perusahaan, bukan orang sih, Pak. Cuma direkturnya berganti gitu. Iya, seharusnya kalau nomor rekening perusahaan, bukan nomor rekening direktur ya, itu nggak menjadi masalah sih. Yang menjadi masalah ketika nomor rekening yang dicantumkan adalah nomor rekening direktur. Kalau itu nomor rekening direktur, misalnya ini CV, jadi yang dicantumkan adalah nomor rekening direktur CV-nya, seharusnya dia mengajukan penggantian perubahan nomor rekening. Seperti itu sih, Pak. Oke, kira-kira seperti itu ya, Mbak. Nah, gitu ya. Oke ya, Bang Yusuf. Oke, terima kasih. Ini dan Mbak. Ada satu nih yang masih kasihan nih kalau nggak diberi kesempatan. Silakan Pak Doni. Silakan Pak Doni. Pak Doni? Kepencet itu Pak tadi katanya. Ya? Katanya dia kepencet. Pencet. Nggak bertanya dia. Oh, nggak bertanya. Mencet-mencet tadi. Oke. Saya kira sudah lewat. Sudah berapa menit ini tadi? 20 menit nih Pak Puji ya. Sudah lewat. Saya kira asik lah kita bahas ini. Mungkin lain kesempatan akan kita bahas lebih dalam lah mungkin nih Pak Puji ya. Mungkin Pak Puji lah mau menambahkan nih sebelum diakhiri. Silakan Pak Muji mau menambahkan sebelum diakhiri nanti pembahasan kita kali ini. Oke. Silakan Pak. Ada yang mau ditambahkan Pak? Oke Pak Muji? Oke lah, sambil menunggu Pak Muji, kita selalu closing statement lah. Saya kasih kesempatan Mbak Tria dulu deh, terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Apa yang mau disampaikan? Yang senior dulu aja lah Pak, saya belakangan. Oke lah. Oke. Bang Nova, silakan Bang Nova, dikasih kesempatan nih. Kalau senior Pak Muji, Pak. Pak Muji nanti di akhir ya. Silakan Pak Nova, terkait dengan OSS atau apa, terkait dengan pembahasan kita kali ini. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semua. Jadi kalau terkait dengan izin usaha, memang ini semua masih belajar ya Bapak Ibu izin. Jadi Perpresnya, PP-nya terbit 2018, sistemnya juga masih terus dikembangkan. Jadi sih harapannya ada teman-teman DPP PTSP yang bisa gabung di sini, bisa sharing. Tapi ya, oke, ini kita juga sedang sama-sama menjalankan sekarang kan normal yang baru, ini juga sistem yang baru yang teman-teman juga kita juga masih melihat perkembangannya, pembahasan di antar kementerian juga masih terus dilakukan. Ini teman-teman masih kemarin pembahasan untuk izin dan lain sebagainya. Suaranya hilang? Jadi harapan pokoknya PPK lebih mudah lagi kan bahwa bertender dalam itu Pak. Ya siap. Oke, makasih. Nah ini lanjut langsung nih Mbak Tria. Silakan. Ya.
terima kasih untuk kesempatannya hari ini sharing-sharing dan diskusi bersama para senior-senior di sini, maupun saya masih sangat junior. Semoga apa yang dibagikan dan didiskusikan pada hari ini dapat bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah atau ada kekurangan. Itu aja sih, Pak. Ya, makasih. Siap, makasih Mbak Tria. Atau mungkin mau membagikan nomor telepon? Untuk Oke, makasih. Oke, Pak Muji Santosa deh. Nomornya Mbak Tria. Pak Muji, silakan Pak Muji untuk akhir ini. Pak Muji hilang. Pak Muji. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih pada. Silakan Pak Muji, silakan. Halo. Iya, silakan Pak, jelas. Bisa didengar Pak Mulis? Bisa, bisa. Bisa didengar? Bisa Pak, silakan. Oh ya, mohon maaf ini. Ya, hari ini jaringan saya. Oke, bisa dengar ya? Ya Pak. Oke, mohon maaf. Jaringan saya agak terganggu malam ini ya. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Pak Nova, pada Bu Tria. Mudah-mudahan ini masih bisa berlanjut karena terbatas kesempatan ini. Belum banyak kesimpulan yang dihasilkan. Tapi ini sudah membuka banyak pengetahuan ya. Oke, gitu aja Pak Mulis. Terima kasih. Ya, Pak Muji. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Tria, Bang Nova, dan Mbak Muji Santosa, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kegiatan webinar malam hari ini. Memang tidak cukup lah dalam waktu yang singkat ini akan membahas secara detail. Mungkin lain kesempatan Pak Muji ya akan kita untuk narasumber-narasumber yang bisa lebih fokus. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika yang kami sampaikan ada kesalahan. Saya akhiri, sampai ketemu di kegiatan webinar selanjutnya. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.